Bahas aturan speaker di bulan Ramadan, Gus Miftah disentil Kemenak, jangan asbun dan gagal paham. Dilansir dari bangkapost.com. Rampung traweh tadarusan bahkan sampai pagi. Kok saiki malah ono himbauan wong tadarus ora usah nganggo speaker. Otak kula niku mboten nalar. Saniki teng Sidoarjo nanggap dangdutan sampai jam 1 ra ono sing larang. Padahal buka titik jos. Lah hiburan dangdut niku sampai jam pinten, Pak? Jam 1, jam 12. Saniki Ramadan teko setahun pisan, tadarusan nganggo speaker dilarang, sing larang kuwi pekok. Ya ora usah awake dhewe ki egois, ora usah nganggo speaker njaba sampai jam bengi. Umpamane dibatasi. Speaker njaba sampai jam 10, kemudian pakai speaker dalam. Entuk napa mboten? Bocah cilik niku ora tau nyekel mic, sekali ngaji nyekel mic niku seneng. Contone kula akhirnya kebablasan nyekel mic sampai sakniki. Dadi kula niku lak sanggon-gon metu kula nyekel mic, tapi lak kula mulih gantian mic kula sing dicekeli. Baru-baru ini Gus Miftah, seorang dai, menjadi peraturan larangan mengenai menggunakan speaker saat tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Pernyataan tersebut disampaikan saat ceramah di Bangsri Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa hari lalu. Dalam ceramahnya, Gus Miftah membandingkan larangan penggunaan speaker saat tadarus Al-Quran dengan acara dangdutan yang tidak dilarang bahkan hingga 1 pagi. Potongan video ceramah ini kemudian viral di sejumlah media sosial. Namun, pernyataan Gus Miftah tersebut mendapat tanggapan tegas dari juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi. Menurut Ana Hasbi, pernyataan Gus Miftah terkesan asbun, asal bunyi dan gagal paham terhadap surat edaran Kementerian Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Sebagai penceramah, biar tidak asbun dan provokatif, baiknya Gus Miftah pahami dulu edarannya. Kalau enggak paham juga, bisa nanya agar mendapat penjelasan yang tepat. Apalagi membandingkannya dengan dangdutan, itu jelas tidak tepat dan salah kaprah. Ujar Ana Hasbi dikutip dari kemenak.go.id. Ana Hasbi menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran nomor SE 5 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, termasuk dalam pelaksanaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Edaran tersebut tidak melarang penggunaan speaker, namun mengatur agar penggunaan pengeras suara di dalam ruangan saja untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Ini juga bukan edaran baru, sudah ada sejak 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor Kep/D/101/1978. Di situ juga diatur bahwa saat Ramadan, siang dan malam hari, bacaan Al-Quran menggunakan pengeras suara ke dalam jelasnya. Edaran ini tidak melarang penggunaan pengeras suara. Silahkan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara untuk jalannya syiar. Untuk kenyamanan bersama, pengeras suara yang digunakan cukup menggunakan speaker dalam, jelas Ana Hasbi. Menanggapi kontroversi ini, Ana menekankan bahwa edaran ini bukan untuk membatasi syiar Ramadan, melainkan untuk menciptakan suasana yang lebih syahdu dan nyaman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau suaranya terlalu keras, apalagi antar masjid saling berdekatan, suaranya justru saling bertabrakan dan menjadi kurang syahdu. Kalau diatur, insya Allah menjadi lebih syahdu, lebih enak didengar, dan jika sifatnya ceramah atau kalian atau kajian juga lebih mudah dipahami. Tandasnya kembali. Edaran ini tidak melarang menggunakan pengeras suara. Silakan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara untuk jalannya syiar. Untuk kenyamanan bersama, pengeras suara yang digunakan cukup menggunakan speaker dalam. Jelas Ana Hasbi. Berikut ini ketentuan dalam surat edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan keluar ruangan masjid atau musola. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, sholawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. Menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjemaah atau suara khotib dan penceramah kepada jemaah. Menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir hayat, sholawat, dan tarhim. Tata cara penggunaan pengeras suara, waktu sholat, subuh sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholat atau tarhim dalam menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Zuhur, asar, maghrib, dan isya sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat atau
atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit dan sesudah adzan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. Jumatan sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholat atau tarhim dalam menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu 10 menit dan penyampaian penggunaan mengenai petugas Jumat, hasil infak, sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam.